Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Malicious Compliance. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tidak ada HP yang diizinkan di tempat kerja. Beritahu mereka untuk memanggilku secara langsung. Aku bekerja di perawatan kesehatan, di mana HP tidak boleh digunakan saat berada di rumah sakit, merawat pasien, dan lain-lain, untuk alasan privasi yang baik dan dapat dimengerti. Sebagian besar dari kita membawa HP atau di ruang istirahat, dan tidak menggunakannya kecuali saat istirahat atau jauh dari area perawatan pasien. Tidak satu pun dari kami memeriksa telepon kami saat sibuk, dan jika mereka melakukannya, akan selalu diingatkan oleh staf lain. Kami semua baru-baru ini dalam sebuah pertemuan, di mana kami diberitahu bahwa kami tidak lagi diizinkan untuk membawa HP kami, karena itu adalah gangguan dan bertentangan dengan kebijakan, yang berarti tidak digunakan kecuali kami berada di luar unit atau di luar rumah sakit. Beberapa orang menjawab, dan mengatakan bahwa mereka memiliki anak kecil dalam perawatan di mana telepon mereka adalah komunikasi langsung untuk penjaga, atau ada masalah di rumah, bahwa mereka perlu memiliki telepon mereka untuk memiliki kontak cepat jika diperlukan. Bahkan jika itu diabaikan, tas mereka dapat diperiksa saat istirahat. Tidak hanya itu, tetapi kami memiliki istirahat makan siang setengah jam yang tidak dibayar, di mana kami dapat menggunakan HP kami sesuai dengan keinginan kami. Tetapi ini juga ditolak, karena masih dalam pengaturan perawatan kesehatan, dan dapat menyebabkan masalah privasi. Sekarang aku tahu, bekerja di perawatan kesehatan dan HP pribadi tidak bercampur, karena itu benar-benar bertentangan dengan kebijakan. Namun dengan menolak kami akses penuh adalah reaksi total yang berlebihan. Problem dengan memerlukan kontak cepat dan langsung dengan rumah atau kontak kerja di luar lainnya ditepis. Dan kami diberitahu jika masalahnya seburuk itu di rumah, kami tidak boleh berada di tempat kerja. Banyak orang sedikit terkejut dengan pernyataan ini, bahwa banyak masalah di rumah diselesaikan dengan WA, dan tidak mengizinkan kami mengakses HP kami saat bekerja agak sedikit tidak masuk akal. Manajer kami mengatakan jika itu masalahnya, kami dapat memberikan nomor kerjanya langsung kepada orang-orang, dan untuk kontak melaluinya, dan dia akan menyampaikan pesan kepada kami, atau memberikan telepon kepada kami untuk berbicara dengan siapapun yang menelpon. Jadi kami melakukan malicious compliance. Kami semua memberi kontak rumah, pasangan, pengasuh, sekolah, dan lain-lain kami. Menelpon manajer jika mereka tidak dapat menghubungi kami secara langsung, dan telepon mulai berdering terus-menerus. Pertama adalah seorang wanita yang suaminya membutuhkan persetujuan untuk keputusan keuangan besar di rumah. Berikutnya adalah panggilan dokter hewan untuk memberitahu rekan kerja bahwa anjing mereka perlu dioperasi. Aku mendapat telepon dari penitipan anak yang mengatakan bahwa anakku digigit dan berdarah. Ada beberapa panggilan telepon lain dalam rentang beberapa jam. Dengan manajerku berlari untuk menemui kami, menyampaikan pesan, atau menarik kami dari pekerjaan, sehingga kami dapat berbicara dengan penelpon. Membuang lebih banyak waktu daripada jika kami diizinkan untuk menelpon atau SMS dengan HP kami sendiri saat sedang istirahat. Hari berikutnya kami diberitahu bahwa kami dapat memiliki akses ke HP kami saat istirahat, dan tolong beritahu kontak rumah kami untuk berhenti menelpon HP manajer. Butuh beberapa hari bagi semua orang untuk mendapatkan pesan itu, yang berarti masih banyak panggilan yang tidak perlu masuk. Tetapi jelas bahwa perlunya jalur komunikasi untuk dibuka di rumah itu penting. Cerita kedua, tidak suka pompa bensin kami yang lambat, isi bensin ke tempat lain. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu di perusahaan tempat aku bekerja saat ini. Saat itu kami memiliki sekitar 130 kendaraan perusahaan di lokasi kami, dan pompa bahan bakar kami sendiri. Lokasi kami adalah beberapa mil di luar kota. Ada satu pompa bensin kecil milik pribadi dalam jarak 100 meter dari perusahaan kami. Itu menerima banyak bisnis kami. Karena sementara kami tidak mendapatkan bensin di sana, karyawan kami akan berhenti di pagi hari, makan siang, dan setelah bekerja untuk istirahat di sana. Bisnis makan pagi mereka sangat kuat. Salah satu pemilik sangat kasar. Dia akan mengutuk kami untuk bergegas dan memilih apa yang kami inginkan. Tetapi sebagian besar mereka baik-baik saja. Ada perubahan dalam undang-undang tentang pompa bahan bakar bawah tanah, dan kami menemukan bahwa kami tidak dapat lagi menyediakan bahan bakar sendiri untuk kendaraan perusahaan. Akibatnya kami membuat kesepakatan dengan pompa bensin kecil ini untuk menyediakan semua bahan bakar untuk perusahaan kami.
Segera itu adalah mimpi buruk. Mereka hanya memiliki 4 pompa bensin biasa dan 1 pompa diesel. Sementara mobil biasa bisa mengisi bahan bakar pada waktu yang berbeda. Truk besar kami akan macet di pagi hari untuk mengantri di 1 pompa. Jadi kami duduk bersama mereka dan meminta mereka memasang pompa diesel cepat yang dirancang untuk truk besar. Aku sebenarnya ikut dalam pertemuan itu. Istrinya hanya menertawakan kami. Dia berkata tidak mungkin dia membayar untuk itu. Dan jika kami tidak menyukainya, kami bisa membawa bisnis kami ke tempat lain. Dalam benaknya, kami tidak memiliki banyak pilihan. Dan bahkan jika kami melakukannya, dia masih akan memiliki semua sarapan, makan siang, dan bisnis setelah bekerja. Malicious compliance. Jadi kami melakukannya. Kami tidak ingin terulangnya apa yang terjadi di lokasi ini. Sehingga kami menyediakan semua karyawan dengan kartu Komdata, sehingga mereka bisa mendapatkan bahan bakar dimanapun mereka inginkan. Ini menyakiti bisnis itu lebih dari yang bisa disadari oleh siapapun. Dengan karyawan kami sekarang berhenti di lokasi pilihan mereka tidak perlu lagi berhenti untuk mengambil makanan ringan, minuman, atau makanan di toko ini. Bisnis pagi, makan siang, dan sepulang kerja mereka menguap. 3 bulan kemudian, mereka datang ke perusahaan kami untuk memberitahu kami bahwa mereka sekarang akan memasang pompa baru. Kami memberitahu mereka bahwa itu sudah terlambat. Aku masih ingat setelah kami mengatakan tidak, wanita yang marah itu marah lagi dan menggunakan kata bangsat. 1 bulan setelah itu, baru sang suami datang dan bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan bisnis mereka. Kami telah menandatangani kontrak dan itu benar-benar menghemat uang kami. Jadi kami mengatakan tidak. Mereka menutup toko sekitar setahun setelah itu dan mencoba menjual lokasi tersebut dengan harga $1 juta. Itu tidak terjual selama bertahun-tahun, sampai akhirnya terjual sekitar 100.000 USD ke klinik hewan. Cerita ketiga. Aku bekerja di gudang. Kami diizinkan menggunakan speaker, tetapi tidak menggunakan headphone untuk alasan safety. Minggu lalu aku diberitahu tentang aturan ini, dan dikirim pulang lebih awal karena aku memakai earbud. Aku benar-benar memahami aturannya setelah memikirkannya. Tetapi supervisorku memainkan favorit, dan mengizinkan pengemudi forklift kami, serta pemimpin tim menggunakan earbud. Aku bukan pengemudi forklift, dan tidak bekerja di sekitar mereka, tetapi diberitahu bahwa kami tidak dapat menggunakannya, karena kami harus dapat mendengar lingkungan kami, dan disuruh membeli speaker Bluetooth jika aku ingin mendengarkan musik. Maju cepat ke hari ini. Aku membeli speaker, dan itu tiba. Ingat, hampir setiap speaker di fasilitas kami berukuran kecil, paling banyak 100 watt. Aku membeli 30.000 pick, double 15 sub, dan double 3 tweeter combo dengan amplifiernya sendiri. Kotak speaker itu sendiri seukuran tumpukan kabinet konser. Tingginya sekitar 5 kaki, dan beratnya lebih dari 100 pon. Bos aku antara terkesan dan tidak terkesan. Saat aku masuk, dia melungu. Sekarang mereka mencoba untuk menulis ulang aturan speaker, tetapi tidak mungkin mereka akan melakukannya. Seperti yang meyakinkan bosnya untuk alasan produktivitas. Dan juga, bosnya mendorong aku untuk menyetelnya ketika dia memberitahuku. Aku dapat mendengar speakerku meledakkan Wake Me Up by Before You Go by Wham! Lebih dari 100 yard di atas semua mesin, hanya dengan setengah volume. Cerita keempat. Tidak akan membiarkanku mengumpulkan ujian dan menyuruhku untuk mengoreksinya. Tentu, hanya untuk beberapa konteks, cerita ini terjadi di Jerman. Jadi bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa kedua. Ketika aku di kelas 9, aku memiliki sedikit masalah dengan guru bahasa Inggrisku. Dia membenciku, mungkin karena aksen dan pilihan kosakataku lebih ke Amerika daripada British. Ini karena aku memiliki kerabat di Amerika yang biasa aku kunjungi hampir setiap musim panas. Di sini, di Jerman, semua guru bahasa Inggris yang pernah mengajariku dalam bahasa Inggris adalah British, tetapi diharuskan menerima aksen lain selama mereka sebagian besar konsisten. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar tidak menyukai bahasa Inggrisku, sampai-sampai dia tidak akan memanggilku di kelas, meskipun aku tahu jawabannya. Ini menjatuhkan nilai partisipasiku, tetapi nilai akhirku masih baik-baik saja, karena aku melampaui ujian. Salah satu situasi ujian yang masih aku ingat bertahun-tahun kemudian, ujian itu menonjol bagiku, karena banyak tugas yang penuh dengan kesalahan ejaan atau kesalahan tata bahasa sesekali. Itu juga sangat mudah, sedemikian rupa sehingga aku menyelesaikan apa yang seharusnya memakan waktu 90 menit, hanya dalam waktu sekitar 45 menit.
Aku ingin mengumpulkannya dan menikmati waktu luang sebelum kelasku berikutnya, tetapi dia tidak mengizinkanku. Mengatakan sesuatu seperti tidak mungkin menyelesaikan ini dengan cepat, dan bahwa aku pasti melewatkan sesuatu. Dia meminta aku untuk memeriksa pekerjaanku lagi sebelum mengumpulkannya. Perhatikan bagaimana dia tidak mengatakan, "Periksa pekerjaanmu." Aku perhatikan. Aku kembali melalui ujian, pekerjaanku, dan miliknya. Aku memang menangkap beberapa kesalahan yang kubuat dan memperbaikinya, tetapi juga menandai setiap kesalahannya yang dapat aku temukan dengan pena merah. Rasanya luar biasa menyerahkan kertas itu. Rasanya lebih baik ketika dia mengembalikan ujian yang dinilai. Dia tampak marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mengekspos dirinya sendiri. Dia bahkan lebih kesal karena aku mendapatkan nilai sempurna. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.